Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun berteriak mengeluarkan tulang lengan kiri yang telah menembus tengkorak Cheng King Tian dan menikmati kegembiraan. Saat tubuh Cheng King Tian jatuh, cincin abadi di jarinya terlepas dan ditelan oleh cincin abadi milik Tanyun. Saat tubuh Cheng King Tian jatuh menabrak formasi pedang Dewa Hongmeng, tubuhnya meledak dan hancur berkeping-keping. Kekosongan bergetar. Tanyun menghilangkan formasi pedang dan dia berdiri di lautan awan yang luas. Tanyun yang mengkhawatirkan keselamatan Shen Subing, Xuan Yuanro dan yang lainnya tidak segera mundur untuk pulih dari luka-lukanya. Dia buru-buru melepaskan kesadaran abadinya, menyelimuti kekosongan yang tak terbatas. Tiba-tiba, mata Tanyun melebar dan matanya penuh kepanikan. Tanyun menemukan sosok Xuan Yuanro melalui kesadarannya, dan Ye Wuji yang bertarung dengan Xuan Yuanro sebelumnya sedang sekarat dan memilih untuk meledakkan jiwa kaisar rajanya. Kekuatan ledakan jiwa kaisar raja tiba-tiba menghancurkan kekosongan dalam radius 100.000 mil, kemudian bergegas menuju Tanyun. Tanyun menahan kekhawatirannya tentang Xuan Yuanro. Dia menoleh dan melarikan diri menuju kejauhan. Ketika Tanyun melarikan diri 100.000 mil, dia ditelan oleh kekuatan ledakan. Punggung Tanyun terasa seperti dipukul oleh palu. Organ dalamnya terguncang hebat dan mulutnya memuntahkan darah. Dia dikirim terbang puluhan ribu kaki. Untungnya Tanyun berlari cepat. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tanyun berdiri di udara dengan bekas luka dan hendak melepaskan kesadaran abadinya ketika teriakan datang dari kekosongan di sisi kiri. Tanyun, bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Mendengar suara yang dikenalnya, senyum muncul di wajah berdarah Tanyun. Dia mengikuti suara itu dan melihat Xuan Yuanro yang dipenuhi memar dan terbang ke arahnya sambil menangis. Syukurlah kamu baik-baik saja. Tanyun tersenyum lemah. Kamu tidak perlu khawatir tentang diriku. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Subing dan yang lainnya? Tanyun buru-buru bertanya. Xuan Yuanro berkata, kakak Shen Yingying, kera iblis, singa naga emas dan Duan Huangyu. Mereka keduanya terluka parah selama pertempuran sengit itu. Untungnya, Shen Shuzhen, Nanggung Yukin dan Raja Beruang Naga tiba tepat waktu. Dan pada akhirnya bergabung dengan kakak Shen dan yang lainnya untuk menghabisi Duan Huangyu. Sekarang mereka beristirahat di luar gerbang kota untuk sementara waktu. Mendengarkan hal ini, Tanyun merasa baikan. Kalau begitu aku lega. Ngomong-ngomong, Tanyun, di mana Cheng King Tian? Tanya Xuan Yuanro. Aku baru saja menghabisinya, kata Tanyun dengan lemah. Kamu benar-benar luar biasa. Xuan Yuanro berkata dengan kekaguman. Ranah Kaisar Suci tingkat ke-11 bisa menghabisi ranah Kaisar Raja tingkat pertama. Kamu juga sangat kuat. Tanyun tersenyum dan berkata, kamu memaksa Yuji meledakkan diri, yang merupakan ranah Kaisar Raja tingkat kedua. Setelah berbicara, Tanyun berkata, ayo pergi temui Subing dan yang lainnya terlebih dahulu dan kemudian kita akan memulihkan luka. Setelah itu, Tanyun dan Xuan Yuanro terbang menuju gerbang kota dan bertanya, Rower, apakah Xianer dan yang lainnya berhasil menghabisi pasukan musuh? Xuan Yuanro berkata, ya, mereka tidak membiarkan siapapun pergi. Baiklah, itu sangat bagus. Tanyun menahan rasa sakit dan tersenyum. Lebih dari setengah jam kemudian, Tanyun dan Xuan Yuanro turun dari langit dan mendarat di luar gerbang kota. Pada saat ini, Shen Subing yang terluka parah, Raja Beruang Naga dan yang lainnya, mereka merasa lega melihat Tanyun kembali hidup-hidup. Tanyun buru-buru mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan membiarkan semua orang masuk untuk pulih dari luka-lukanya. Dan dia juga memasuki lantai 48. Waktu di dunia luar. Beberapa saat kemudian, setelah Tanyun, Xuan Yuanro dan yang lainnya pulih dari cedera mereka, mereka meninggalkan pagoda Ling Xiao satu demi satu. Tanyun menyingkirkan pagoda, memandang Xuan Yuan Haokong dan bertanya, berapa banyak prajurit yang mati di pihak kita? Xuan Yuan Haokong berkata dengan jujur, lebih dari 1 juta. Tanyun mengangguk lalu melihat 1,4 miliar prajurit. Dia berkata dengan keras,
saudara kita yang sudah pergi. Kita akan mengingat mereka yang mati di medan perang selamanya. 1,4 miliar prajurit mengangkat tangan mereka dan berteriak keras, kami akan mengingat ajaran jenderal. Xuan Yuanro mengangkat tangan gioknya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Lalu menatap Tan Yun dan bertanya, apakah kita akan segera menyerang kota abadi Longyun? Tan Yun menggelengkan kepalanya. Mata bintangnya menunjukkan rasa dingin yang dalam. Akan memakan waktu lebih dari 3 tahun untuk bolak-balik. Dan kita hanya menyia-nyiakan waktu yang lama. Menurut pendapatku, kita segera mundur meningkatkan ranah kita. Selain itu, kabar penghancuran kota terbengkalai dan kota abadi King Tian akan menyebar ke kota abadi lainnya paling lambat 5 tahun. Jika aku tidak salah, mereka tidak akan berani menyerang kita sendirian, tetapi mereka tidak akan memberi kita kesempatan untuk berkembang lebih jauh, karena mereka mengerti bahwa kita sudah menjadi ancaman besar bagi mereka. Oleh karena itu, aku berspekulasi bahwa kota abadi lainnya kemungkinan akan bersatu dan akhirnya datang untuk menyerang kita. Jika semua ini benar, dibutuhkan setidaknya 10 tahun bagi mereka untuk menyerang. Kita segera mundur selama 10 tahun, dan jika mereka datang dalam 10 tahun, kita akan memusnahkan mereka. Jika mereka tidak datang setelah 10 tahun, maka aku akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan menyapu 8 kota abadi lainnya. Aku sangat percaya bahwa 10 tahun dari sekarang, kita tidak akan pernah takut pada kota abadi lainnya. Setelah menghancurkan 8 kota abadi, kita akan menemukan cara untuk meninggalkan tanah terbengkalai dan kembali ke alam abadi Hongmeng ke-9. Xuan Yuanro setuju dengan kata-kata Tan Yun ini. Tan Yun, sang jenderal, memimpin pasukan kembali ke kota abadi King Tian. Setelah itu, Tan Yun, Shen Subing, Xuan Yuanro dan yang lainnya kembali ke istana penguasa kota di tengah-tengah gunung King Tian. Tan Yun mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan membiarkan semua orang memasukinya. Hanya menyisakan 7 istrinya dan Xuan Yuanro. Tan Yun memandang ke-8 gadis itu dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan tegas, mundur dan berlatihlah dengan tenang. Segera kita akan menghancurkan musuh, dan kemudian aku akan menemukan cara untuk membawa kalian keluar dari sini. Setelah itu, Tan Yun melangkah maju dan mencium ke-7 istrinya satu persatu. Ketika Tan Yun ingin mencium Xuan Yuanro melirik para istri Tan Yun dengan malu-malu, dan kemudian dengan lembut mendorong Tan Yun menjauh. 7 istri Tan Yun tersenyum dan melangkah ke pagoda Ling Xiao. Tidak ada orang di sini. Tan Yun maju selangkah, memegang Xuan Yuanro dengan kedua tangannya, dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibir merahnya. Tepat ketika Xuan Yuanro dicium oleh Tan Yun, tiba-tiba sebuah gambar memori samar muncul di benaknya. Dalam gambar tersebut, ia sedang dicium oleh seorang pemuda yang wajahnya tidak terlihat jelas. Dalam sekejap, Xuan Yuanro tiba-tiba merasa bahwa kebahagiaan yang dibawanya ketika dia dicium oleh pemuda itu jauh lebih besar daripada saat dicium Tan Yun. Tan Yun, maafkan aku akan mundur. Xuan Yuanro tiba-tiba mendorong Tan Yun menjauh, berbalik dan berjalan ke pagoda Ling Xiao. Tan Yun berkata dengan curiga, ada apa dengannya? Dengan ragu, Tan Yun memasuki lantai 48 dan mulai mundur dan berlatih. Di dalam pagoda Ling Xiao, Xuan Yuanro duduk bersila di sofa dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa gambar yang ada di pikiranku sekarang? Pria yang menciumku, mengapa dia menciumku? Aku juga merasa bahagia. Mengapa? Aku pikir pria itu sangat familiar, tapi aku tidak ingat siapa dia. Xuan Yuanro memeras otaknya, tapi dia tidak bisa memikirkan siapa pria yang menciumnya. Pada saat yang sama, gambar wanita yang dicium pemuda itu tampak berbeda darinya. Meskipun berbeda, Xuan Yuanro yakin bahwa dia adalah dirinya sendiri. Dengan keraguan, Xuan Yuanro memikirkan perang lebih dari 10 tahun kemudian, mengambil napas dalam-dalam, menutup matanya, dan memasuki keadaan tenang. Waktu berlalu, lebih dari 5 tahun telah berlalu. Di lantai 48 pagoda Ling Xiao, Tan Yun telah mencapai ranah Kaisar Suci tingkat 12. Hanya 1 langkah lagi untuk mencapai ranah Kaisar. Pada saat yang sama, di kota abadi Longyun, di aula besar, penguasa kota Ye Longyun tiba-tiba membuka matanya, dan matanya yang keruh mengungkapkan kegembiraan.
Penguasa kota ini akhirnya melangkah ke ranah kaisar raja tingkat pertama. Ye Longyun perlahan bangkit dan berkata sambil tersenyum, "Setelah bertahun-tahun, ayahku pasti telah menghabisi Xuan Yuanru dan membalaskan dendamku. Aku akan pergi menemuinya dan memberitahunya berita bagus tentang kenaikan ranahku." Ye Longyun melambaikan tangan kanannya di udara dan pintu aula perlahan terbuka. Begitu dia melangkah keluar dari aula, dia melihat Shen Kehan mondar-mandir dengan cemas di luar aula. Pada awalnya, Shen Kehan memasuki kota abadi Longyun setelah diusir dari kota abadi meteorit oleh Zenji. Sebelum Ye Longyun mundur, dia menunjuk Shen Kehan sebagai wakil penguasa kota. Ye Longyun tertawa dan berkata, "Saudara Zen, ada apa? Aku ingin memberitahumu kabar baik. Sekarang aku juga di ranah kaisar raja. Selamat kepada saudara Ye karena dipromosikan ke ranah kaisar raja." Setelah ucapan selamat Shen Kehan, dia tampak ragu-ragu untuk mengatakan, "Saudara Zen, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Shen Kehan menghela nafas. Mata-mata yang dikirim oleh bawahan ini melaporkan 3 hari yang lalu bahwa ketika penguasa kota tua dan Cheng Qingtian memimpin pasukan untuk menyerang kota abadi Xuanyuan, ternyata Xuan Yuanru memimpin pasukan dan melakukan sebuah trik. Lalu wakil kota abadi Qingtian dihabisi. Lalu mereka merebut kota abadi Qingtian. Lebih dari 5 tahun yang lalu, penguasa kota tua dan Cheng Qingtian membawa pasukan ke kota abadi Qingtian. Pada saat yang sama, mereka mengundang penguasa kota Huangji dan jenderal besarnya. 4 orang memimpin 360 juta prajurit untuk menyerang kota abadi Qingtian, tetapi mereka semua mati. Penguasa kota tua, Cheng Qingtian, Duan Huangyu, dan Duan Nanshan semuanya benar-benar telah mati. Mendengarkan hal ini, Ye Longyun tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Setelah tertegun beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, "Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ayahku adalah orang yang kuat, dan Cheng Qingtian juga di ranah kaisar raja. Bagaimana mereka bisa mati? Xuan Yuanru tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menghabisi ayahku." Saudara Zen, apakah berita ini dapat dipercaya? Mendengar ini, Shen Kehan mengangguk dan berkata, "Saudara Ye, meskipun aku tidak ingin percaya ini benar, namun mata-mata kita telah bersembunyi di kehampaan dan menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Berita ini tidak mungkin salah." Setelah mendengar ini, Ye Longyun mengepalkan tinjunya dengan erat dan air mata keruh jatuh di pipinya. "Xuan Yuanru, kamu menghabisi saudaraku, putraku, dan sekarang ayahku. Kebencian ini tidak tertahankan. Aku Ye Longyun pasti akan menghabisi dirimu. Aku akan menghancurkanmu menjadi abu sebagai pelacur dari alam fana." Pada saat ini, pengurus rumah tangga Ye Liang dengan undangan di tangannya dia datang dan berkata, "Penguasa kota, jika penguasa kota tua masih ada, dia tidak mau melihatmu seperti ini." Ye Longyun menyeka air mata dan berkata dengan suara serak, "Ada apa?" Melapor kepada penguasa kota. Penguasa kota tua Huangji mengirim seseorang untuk mengirim undangan, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Dengan mengatakan itu, Ye Liang memberikan undangan kepada Ye Longyun dengan kedua tangan. Ye Longyun melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia pergi. Setelah itu, Ye Longyun membuka undangan. Dia melihat ada tulisan, "Penguasa kota Ye, meskipun putraku dan Duan Huangyu berada di ranah kaisar tingkat 12, kekuatannya tidak lebih rendah dari ranah kaisar tingkat kedua. Tapi meski begitu, dia masih mati di kota abadi Qingtian. Kamu merasakan kehilangan ayah dan anakmu. Orang tua ini bisa memahaminya. Tapi sekarang kekuatan kota abadi Qingtian telah mencapai titik yang tidak bisa diremehkan. Jelas, bahkan jika kita bergabung, kita bukan lawan mereka." Saat itu, putraku dan ayahmu memiliki persetujuan mematikan dengan Xuan Yuanru. Sekarang kita sangat mungkin dikalahkan oleh Xuan Yuanru. Karena itu, aku juga berharap kamu akan datang ke kota abadi Huangji dan berdiskusi dengan lelaki tua ini tentang menghancurkan musuh. Tentu saja, aku juga mengirim undangan ke berbagai penguasa kota termasuk Zenji. Aku pikir mereka akan datang seperti yang dijanjikan, karena kami berdua sama-sama dari alam abadi. Selain itu, Xuan Yuanru pada awalnya adalah pemimpin dari manusia fana. Jika kita tidak menyingkirkannya, aku khawatir tanah terbengkalai akan berubah, dan salah satu kota abadi kita akan dihancurkan olehnya.
Oleh karena itu, kamu dapat yakin bahwa penguasa kota lainnya pasti akan datang. Ditandatangani oleh Duan Wu Huang. Setelah Ye Longyun membaca undangan, dia memberikan undangan kepada Shen Kehan. Shen Kehan mengangguk dan berkata, "Saudara Ye, kita harus pergi." Duan Wu Huang benar. Ye Longyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika bukan karena kota abadi Longyun mencapai titik hidup dan mati, jika tidak, aku akan terlalu malas untuk bertemu dengan penguasa kota lain." Oh, ngomong-ngomong, berdasarkan apa yang kamu ketahui tentang Shenji, menurutmu apakah dia akan pergi? Shen Kehan merenung sejenak dan menegaskan dalam nada suaranya, "Dia tidak akan pergi. Dia adalah orang yang tidak pernah menghabisi orang dari alam fana, juga tidak akan berpartisipasi dalam perang antara kita dan musuh." Ye Longyun berkata dengan dingin, "Jika Jalang Bau ini bukan wanita yang disukai gubernur, jika tidak, penguasa kota ini akan menghabisinya sejak lama." Shen Kehan tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, sayang sekali jika menghabisi wanita cantik seperti Zenji. Jika ada kesempatan di masa depan untuk menangkapnya, mengapa tidak menikmatinya di hadapan utusan?" Mendengar ini, Ye Longyun mengangguk sambil tersenyum dan segera membuang senyumnya dan berkata, "Ayo ikuti aku ke kota abadi Huangji. Kota abadi Longyun ada formasi pertahanan yang besar, tidak ada yang bisa menghancurkannya, dan urusan kota untuk sementara diserahkan kepada pelayan." Setelah Shen Kehan merespon, dia mengikuti Ye Longyun menuju kota abadi Huangji. Pada saat yang sama, di kota abadi Meteorit, di kamar kerja yang didekorasi, Shenji melirik undangan itu, lalu tanpa acuh tak acuh dan membuangnya. Segera, keterkejutan mendalam muncul di matanya yang indah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku tidak berharap kekuatan Xuan Yuanro meningkat begitu cepat, yang di luar dugaanku. Aku Zenji jangan menghabisi orang-orang dari alam fana. Ini adalah prinsipku. Adapun 8 kota abadi, itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang cepat atau lambat, aku akan meninggalkan tanah terbengkalai, dan setelah aku pergi, aku akan mencuci kota abadi surgawi dengan darah." Oke guys, ceritanya sampai sini dulu ya. Untuk kelanjutannya ditunggu aja. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.